motivasi perilaku manusia. Jadi di sini kita melihat ada faktor-faktor atau ada motivasi kenapa orang melakukan hal yang misalnya yang melanggar aturan atau orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, di situ coba kita lihat bersama ada dua motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya kita datang sekolah tepat waktu itu karena kita takut oleh kepala sekolah atau karena kita takut dimarahi oleh kepala sekolah, itu masuk dalam motivasi eksternal. Dan kita melakukan sesuatu itu karena takut mendapat hukuman. Begitu juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan kadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Nah, jadi motivasi ini adalah tergolong dalam motivasi eksternal. Jadi terkadang kita ini melakukan sesuatu itu untuk dihargai atau untuk mendapatkan hadiah atau karena takut dari hukuman. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi di mana kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, menjadi yang insan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan inilah motivasi yang perlu ditanamkan dalam diri kita dan juga para peserta ini untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi kita harus menanamkan motivasi intrinsik internal ini atau intrinsik supaya dapat menciptakan gaya-gaya positif atau disiplin positif. Seperti itu. Dan tujuan dari disiplin positif itu adalah kita membuat sesuatu berdasarkan keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa saya mau cepat sekolah itu karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai guru contohnya. Atau anak-anak itu mempunyai motivasi bahwa mereka belajar di sekolah itu karena mereka mau menjadi orang yang pintar atau mau mendapatkan ilmu. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu mereka akan sekolah karena takut dipukul, karena takut mendapat sanksi tertentu. Jadi itu salah satu bentuk motivasi eksternal. Itu salah satu hal yang tidak mencerminkan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu berarti kita melakukan sesuatu berdasarkan motivasi diri sendiri. Kita masuk ke oleh peserta ini bahwa mereka membuat keyakinan-keyakinan yang muncul dari dalam diri mereka. Tujuannya bahwa agar motivasi mereka melakukan sesuatu itu bahwa saya meyakini bahwa saya datang sekolah itu harus tepat waktu. Karena saya ingin mendapatkan pengetahuan secara menyeluruh. Karena punya keyakinan. Beda kalau berdasarkan aturan. Kalau berdasarkan aturan itu berarti posisi kontrol guru. Sebagai guru itu kita mempunyai peran dalam membimbing peserta didik. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagainya. Jadi dalam keseharian kita yang kita hadapi untuk menyelesaikan masalah siswa, kadang-kadang kita mengambil posisi kontrol itu sebagai penghukum. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan siswa yang misalnya sering terlambat datang sekolah atau yang malas datang sekolah, kalau penghukum itu biasanya dia langsung pukul, langsung beri sanksi dia karena malas datang sekolah, tanpa kita menggali apa sebab-sebab yang membuat dia itu malas datang sekolah. Sebagai pembuat rasa bersalah, bahwa itu masuk dalam disiplin negatif. Jadi bahwa kita selalu memberikan sanksi kepada peserta didik juga tanpa menanyakan dia punya alasan-alasan. Yang ketiga, sebagai teman. Yang kelima, sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai kita akan lihat
posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, ya, jadi contoh kalimatnya itu misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja yang silakan ibu. Atau misalnya dalam kelas kita mengeluarkan kalimat ini, kamu terus saja yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kata-kata itu menunjukkan bahwa kita sebagai posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah, bahwa secara tidak langsung kalimat yang kita keluarkan membuat anak tersebut merasa bersalah. Itu sebagai posisi kontrol yang kedua. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman. Kalau kita sebagai teman dalam kelas, maka yang kita keluar itu seperti kita seakan-akan sebagai teman, sebagai teman di dalam kelas. Contohnya bisa kita lihat di dalam itu contoh kalimat yang kita gunakan ketika kita berperan sebagai teman dalam kelas. Nah, jadi sebagai teman seperti kita berkomunikasi saat kita ini merupakan teman dari peserta. Yang berikut, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau seperti contohnya itu misalnya kita memberikan maksudnya memberikan pernyataan bahwa kita hanya memantau saja tanpa ada tindak lanjut dari apa yang dibuat oleh atau tanpa membuat solusi dari apa yang sudah dibuat oleh peserta. Kita hanya memantau saja dengan membuat sebuah kalimat. Yang terakhir, posisi kontrol dari seorang guru yang adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu berarti kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol dan bisa memberikan bekali terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi di sini sebagai manajer itu masuk dalam disiplin positif. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus sebagai manajer. Karena apa? Jadi kita sebagai guru itu sebelum kita mencari solusi dari masalah-masalah yang ada siswa, kita harus menggali kenapa dia melakukan hal seperti itu. Terus kenapa apa alasan dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi sebagaimana jadi seperti kita memberikan pemahaman, memberikan solusi berkaitan dengan masalah-masalah yang ada. Yang terakhir kita masuk ke materi tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini salah satu pendekatan yang kita gunakan dalam memecah masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya. Jadi ketika kita mau memecahkan persoalan yang dialami oleh siswa, kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi pengertian segitiga restitusi itu bisa kita lihat ke dalam, yaitu satu proses dialog antara guru dengan peserta didik untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ada 3 pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi silakan diperhatikan. Ya. Jadi bagaimana kita langkah-langkah yang pertama kita menstabilkan identitas peserta didik, ya, dengan contoh percakapan atau kalimatnya seperti ini. Ini tahap-tahap dalam pendekatan segitiga restitusi ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Yang kedua, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menggali kenapa siswa tersebut atau peserta didik melakukan hal-hal yang demikian, yang misalnya melanggar aturan, misalnya terlambat datang sekolah. Ya, di validasi tindakan yang salah ini kita menggali apa alasan dia melakukan hal seperti itu. Ya, contoh dia punya percakapan kalimatnya seperti yang ada di atas. Yang terakhir adalah membuat atau menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, kesepakatan misalnya disiplin waktu, bertanggung jawab, saling menghormati, dari perilaku yang dia buat ini kita menanyakan kembali
kembali keyakinan apa yang sudah dilanggar, nilai apa yang sudah disepakati bersama, terus apa yang kita lakukan untuk mencari solusinya. Misalnya supaya tidak terlambat lagi, itu apa yang dia lakukan. Jadi ini adalah tahap dari segitiga restitusi. Jadi tahap segitiga restitusi itu bahwa kita menempatkan diri sebagai guru, sebagaimana manajer. Maka sebagai manajer itu kita harus menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan masalah atau mencari solusi berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu ketika ada anak yang terlambat langsung dihukum, langsung tidak tanya dulu apa alasannya, langsung diberi sanksi. Tapi dengan pendekatan segitiga restitusi tadi, kita bisa mencari solusi, menanyakan apa sebab-sebab siswa tersebut melakukan melanggar aturan atau membuat hal-hal yang tidak baik. Jadi ini berkaitan dengan budaya positif. Dari sifat inti yang sudah yang kita pelajari tadi, bahwa ada kaitannya dari kita sebagai posisi kontrol guru, bagaimana kita menciptakan budaya disiplin positif, terus bagaimana motivasi perilaku manusia berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, itu merupakan saling berkaitan, bahwa ketika semuanya terpenuhi maka pasti akan menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai yang positif atau pasti akan menghasilkan peserta didik yang berperilaku yang menunjukkan hal-hal yang positif. Jadi mungkin itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini berkaitan dengan budaya positif. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menanggapi atau yang memberikan refleksi berkaitan dengan kegiatan kita. Saya berikan kesempatan. Ya, saya beri kesempatan kepada Ibu Fan, mungkin mau menanggapi atau memberikan masukan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Yang pertama-tama, saya sangat mengapresiasi praktik baik yang sudah Ibu berikan kepada kami mengenai bagaimana kita membentuk budaya positif. Yang pastinya pertama itu harus ada dalam diri kita sendiri sebagai guru, sehingga kita bisa mengaplikasikannya kepada murid.